Udah kali ya. Bentar. Oke, udah ya kelihatan ya. Jadi waktu itu kemarin salah satu temennya ada yang request gitu, dijelasin tentang PPOK. PPOK itu penyakit paru obstruktif kronis ya. Jadi berhubungan sama berhubungan sama saluran pernafasan. Aku lupa siapa yang request, cuman jadinya sekalian aja kita ngebahas tentang gangguan saluran pernafasan. Itu kalau misalkan kita bagi per penyakitnya itu ada berkaitan dengan asma juga sama batuk. Jadi bukan cuma PPOK aja yang bakal kita bahas malam ini. Aku coba sharingin tentang asma juga sama yang batuknya. Jadi tentang gangguan saluran pernafasan. Hmm, nah, kita coba bedah satu-satu ya berkaitan dengan patologinya. Sebenarnya asma sama PPOK itu 11-12 mirip. Cuman yang sebagai titik permasalahannya aja yang berbeda. Jadi sama-sama yang berkaitan dengan organ paru, tapi penyebab permasalahannya lah yang membedakan antara si asma sama si PPOK ini. PPOK itu yang penyakit paru obstruktif kronis. Kalau batuk udah urusan lain ya, berbeda. Tapi tetap berhubungan dengan saluran pernapasan gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat patologi dari asma ini, sebenarnya dia itu adalah suatu gangguan inflamasi. Jadi nanti pada akhirnya ada terjadinya sumbatan atau obstruksi saluran nafas yang bersifat reversibel. Artinya reversibel itu kan berarti bisa balik lagi, bisa terserang lagi si pasiennya atau orang tersebut gitu. Nah, nanti itu berkaitan sama si terapinya. Nah, faktor pemicu ini sangat beragam ya. Alergi itu bisa karena dia alergi, juga bisa karena ada banyaklah pemantik-pemantiknya yang akhirnya si asma ini bisa terjadi gitu. Nah, gejalanya cukup ini ya cukup familiar. Pastinya dia merasakan sesak nafas, kemudian dadanya terasa tertekan, kemudian batuk. Nah, batuknya dari asma ini sebenarnya khas ya. Dia batuknya tuh pasti kalau nggak di malam hari itu di dini hari itu. Itu yang bisa kita bedakan asma dengan penyakit-penyakit lainnya. Terus terapi asma ini kalau teman-teman ingat dulu tuh ada dua terapi asma yang bisa kita jadikan acuan, itu ada yang controller sama yang reliever. Controller ini berarti dia mau outputnya itu jangka panjang. Jadi biasanya controller ini tuh untuk mencegah, biasanya untuk bisa menjadi pencegahan serangan asma berkelanjutan, atau biasanya untuk orang-orang yang sering mengalami asmanya itu berkala. Jadi sebenarnya dia penyakit yang terus berulang, asmanya tuh terus kambuh. Nah, bahasa bahasa sehari-harinya mungkin sering kambuh. Nah, itu bisa pakai pengobatan si controller ini. Contohnya tuh kayak ICS, inhaled corticosteroid. Contoh obat golongannya itu kan contoh-contohnya obatnya budinosid dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga nih terapinya itu mau reliever atau pelega. Biasanya ini untuk mengatasi serangan akut. Jadi mungkin tadinya dia nggak punya riwayat asma nih, tapi mungkin dari alergi, mungkin bisa dipantik oleh alergi, kemudian akhirnya dia kena asma. Jadi controller itu orang yang memang sudah terkena asma dan kambuh. Kalau reliever atau pelega itu biasanya yang masih akut, yang kayak cuma sekali dalam 1 bulan atau dari 3 bulan kambuh 1 kali. Nah, gitu. Jadi ada yang namanya controller sama reliever ya, karena ini berkaitan dengan terapi pilihannya. Kemudian, nah sebelum kita masuk ke pengobatan terapi lebih lanjut, kita harus kenal-kenal dulu nih golongan-golongan obatnya. Dan biasanya yang soal sering keluar itu
dasarnya tuh dari sini, dasar soalnya. Nah, kami ini ada dua ya, ada yang controller yang jangka panjang untuk mencegah sama yang reliever. Itu terapi jangka pendeknya atau kalau enggak. Nah, golongan-golongan nih yang masuknya controller itu sering kita dengar ya, ada eh, ICS yang inhaled corticosteroid, jadi yang pakai inhalasi. Biasanya zat aktifnya itu contoh obatnya ya, atau zat aktifnya itu ada budesonide, kemudian fluticasone. Nah, mekanisme kerjanya yang namanya corticosteroid kan berarti jadinya antiinflamasi ya, gitu. Terus ada juga LTRA nih, yang leukotriene reseptor antagonis. Jadi dia eh, bekerjanya antagonis berkebalikan dengan si reseptor leukotriene yang di mana si leukotriene ini kan berkaitan dengan mediator inflamasi. Karena tadi asma itu salah satunya karena adanya inflamasi di saluran pernafasan. Contoh obatnya apa? Ini yang sering kita dengar juga ada Zafirlukaz, Montelukaz, Xyleuton. Kemudian ada golongan kromoglikat. Yang contoh obatnya ada kromolin, Na, sama nedokromil. Sama mekanismenya juga menghambat mediator inflamasi. Nah, kalau misalkan yang asma-asma disebabkan oleh alergi itu, kan kita waktu itu pernah belajar ya di pelajaran matkul imuno itu yang mengenai antigen-antigen. Jadi sebenarnya anti IgE ini adalah salah satu apa ya, senyawa atau senyawa imuno yang berkaitan dengan alergi tadi. Ya nanti apa ya, akhirnya itu bakal terjadi asma. Makanya kita gunain golongan anti imunoglobulin. Contohnya ada omalizumab. Terus kita juga bisa pakai obat-obatan oral atau parenteral kortikosteroid nih. Salah satunya ada intravena, itu bisa kita, ya kalau misalkan rutenya intravena itu bisa kita pakai obat-obatan hidrokortison, atau per oral itu kita bisa pakai obat-obatan prednisolon. Mekanismenya ya, kalau kortikosteroid itu kan berarti menginhibisi enzim fosfolipase. Gitu. Terus kalau misalkan berkaitan dengan yang obat-obatan, golongan-golongan reliever ya, itu ada yang disebut juga SABA, LABA, ya kan teman-teman udah pasti sering dengar. Itu berkaitan dengan agonis. Nah tadi kan yang kalau kita ingat lagi ya, kalau antagonis itu berarti berkebalikan kerjanya berlawanan, tapi kalau agonis itu sejalan gitu. Nah ini reliever itu contohnya ada SABA yang short acting beta 2 agonis, kemudian ada LABA yang long acting, contoh SABA nih, albuterol tuh bahasa lainnya salbutamol ya. Jadi ingat-ingat kalau misalkan albuterol itu adalah bahasa atau istilah lain dari salbutamol. Kan yang kita yang sering dengar kan salbutamol ya. Nah, tapi kadang beberapa soal tuh pakai kata salbutamol itu jadi albuterol. Terus ada terbutalin juga. Mekanismenya itu ada relaksasi otot bronkus. Terus kalau laba, contohnya salmeterol, formoterol, itu mekanismenya bronkodilator. Jadi dia yang membuka jalan pembuluh darah di bronkus ya, di paru-paru. Terus ada juga yang kita pernah dengar juga golongan obat-obatan antikolinergik. Itu ada yang sama 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 lama sama lama. Jadi jangan kebalik ya, ada saba, ada laba, ada sama, ada lama. Itu kalau tadi yang mbak berarti berhubungan dengan reseptor beta 2 agonis, tapi kalau yang ma ini muscarinic antagonis gitu bedanya. Nah, contoh obat sama itu ada ipratropium bromida. Ini satu kesatuan ya nama obatnya, ipratropium bromida sama tiopropium bromida. Kan kalau tadi SABA itu ada contohnya ada albuterol sama ada terbutaline. Ada salmeterol sama ada formoterol gitu. Terus sama ada ini golong-golongan santin. Contohnya ada teofilin sama aminofilin. Gitu. Ini mekanisme kerjanya ya. Kalau sama lama itu dia tuh vasodilatasi bronkus. Gitu. Terus kalau santin bronkodilator. Nah, sebelum kita bahas ke yang penggunaan khususnya, mungkin jadi sebenarnya terapi asma ini tuh dilihat dari hmm,
apa sih namanya, dilihat dari ininya, apa gejalanya, dilihat dari gejalanya. Nah, panduan dari terapi ini itu adalah GINA, Global Intuitive for Asthma. Ya, aku coba liatin langsung aja ke literaturnya. Ya, bentar. Bentar. Udah kelihatan belum ya? Udah, Teh. Ya udah ya. Jadi sebenarnya balik lagi, asma ini panduan literaturnya bisa dari Dipiro juga, ya kan? Panduan kita kan utamanya tuh di Dipiro ya. Nah, tapi kalau untuk spesifik asmanya juga ada namanya GINA atau Global Initiative for Asthma. Nah, ini adalah hasil revisinya. Terakhir tuh revisi yang 2000, sebelum revisi GINA 2018, tapi ada revisian, nanti aku kasih tahu apa yang diubahnya. Jadi ada namanya yang terbaru nih, GINA 2021 gitu. Nah, kita lihatnya ini bisa kita lihat di slide yang ini. Ini ya. Jadi sebenarnya pengobatan terapi asma itu balik lagi dilihat dari gejalanya. Nih, starting treatment. Jadi dia tuh dibagi ada dua jalur, namanya track 1 sama track 2. Track 2 ya. Ada jalur yang pertama, ini yang di bagian atasnya, ada yang track 2 atau yang bagian bawahnya. Nah, pembedanya antara track 1 sama track 2 itu, atau jalur pertama sama jalur kedua itu, istilahnya kayak first line sama second line-nya gitu. Kalau misalkan dirasa kita sudah mengikuti nih step-step dari yang jalur pertama tapi dia tidak ada perubahan, tidak ada tanda-tanda perbaikan dari asmanya, itu kita bisa langsung next ke cara jalur kedua. Jadi istilahnya jalur pertama itu adalah first terapinya, kalau misalkan yang keduanya itu second line-nya atau second terapinya gitu. Nah, ini bisa nih kalau misalkan dirasa gejalanya ya, gejala tadi yang aku bilang, kalau gejala asma yang signifikan itu dia batuk-batuk, merasa dadanya sesak, kemudian spesifiknya di malam hari atau dini hari itu kurang dari 4 sampai 5 hari dalam satu minggu, itu dia menggunakan ICS atau formoterol. ICS berarti tadi ya yang inhalasi kortikosteroid dikombinasikan dengan formoterol. Formoterol itu tadi kan golongan laba ya, golongan laba. Nah, ini nih terapinya. Jadi dia termasuk ke step 1 dan step 2. Yang dimana kalau misalkan gejala asmanya itu kurang dari 4 sampai 5 hari dalam satu minggu. Kemudian kalau misalkan naik lagi nih, with asthma once a week or more, itu berarti udah masuk ke gejala step 3. Dia itu tetap di maintain penggunaan ICS sama formoterolnya gitu. Terus habis itu kalau misalkan makin lagi dia merasa hmm, belum ada perbaikan, dinaikin, dititrasi si dosis dari ICS sama formoterol, kemudian di maintenance. Kemudian kalau misalkan masih nggak bisa lagi, ini step-step paling akhirnya, itu bisa gunain yang tadi anti IgE, kemudian anti IL-5 atau 5R. Ini tuh istilah-istilah apa ya, imun-imun tubuh gitu ya, senyawa imun tubuh gitu. Atau dinaikkan lagi nih si dosis ICS sama formoterolnya gitu. Jadi kesimpulannya sebenarnya menggunakan reliever low dose ICS formoterol. Terus habis itu untuk yang jalur keduanya itu dia pakai yang short acting beta 2 agonis yang SABA.
Nih, menggunakan ICS ketika menggunakan camp SABA. Kalau misalkan terjadi simptomsnya itu 2 kali ya dalam 1 bulan, kemudian bisa pakai ini masih menggunakan ICS tapi yang dosisnya rendah, kemudian bisa naik lagi step berikutnya dikombinasikan dengan laba, kemudian bisa dinaikkan lagi si dosisnya, ICS labanya, kemudian bisa pakai yang pengobatan step 5-nya. Itu. Nah, yang tadi aku bilang kan si Gina ini tuh hasil revisiannya ya. Hasil revisian dari 2018. Nah, dulu yang 2018 dia tuh bilang kalau misalkan yang track satunya ini bukan menggunakan ICS sama formoterol, tapi dia ngegunain salbutamol atau golongan-golongan SABA. Nah, ini nih ada penjelasannya di sini. Nih. Nah, jadi dia tuh bisa ngeredus atau menurunkan resiko dari exacerbation. Itu nanti ada nih kayak di PPT aku juga apa istilah dari exacerbation ini. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita menggunakan langsung SABA versi Gina 2018 itu bakal apa ya istilahnya bakal lebih parah kalau misalkan kita menggunakan SABA tunggal, monoterapi tunggal dari si SABA ini. Makanya adalah revisian Gina 2021 yang menggunakan ICS kombinasi formoterol gitu. Sudah intinya di situ aja sih kenapa adanya revisian tadi itu karena dirasa penggunaan SABA tunggal tadi gitu yang artinya makin memperburuk lah atau bisa mencetus alergi-alergi yang berkelanjutan jadinya gitu, menurut penelitian mereka. Terus kalau misalkan yang di akhir-akhirnya nih yang lebih spesifiknya ya ketika dia berumur berumur 6 sampai 11 tahun kayak gimana, terus ketika dia berumur kurang dari 5 tahun. Nah, ini sebenarnya itu kan kondisi khusus ya, udah aku rangkum di PPT. PPT ini penggunaan kondisi khusus. Jadi ketika di orang dewasa lebih dari 12 tahun bisa menggunakan ICS sama formoterol tadi ya menurut Gina 2021. Kemudian anak-anak usia 6 sampai 11 tahun bisa digunain ICS dikombinasikan dengan SABA. Kemudian kalau anak usia kurang dari 5 tahun itu bisa menggunakan SABA monoterapi. Kemudian kalau ibu hamil itu dia biasanya menggunakannya sih ini inhaled corticosteroid yang tidak boleh dihentikan sampai memang keadaannya sudah membaik gitu. Itu sih kalau misalkan tentang asma. Nah, ini yang berkaitan dengan PPOK. Jadi dia itu sebenarnya juga berkaitan dengan inflamasi. Inflamasi akibat penyempitan, bukan penyimpanan, sorry. Penyempitan jadi dia tuh hampir sama juga ya berhubungan dengan penyempitan, tapi dia tuh faktor pemicunya sebenarnya bisa dari ini lebih spesifik karena asap rokok atau gas-gas berbahaya, kemudian kayak polusi lingkungan dalam waktu rentang yang lama gitu. Jadi bisa nanti hasilnya itu jadi PPOK tadi, penyakit paru tadi. Kemudian juga bisa disebabkan oleh ketidaknormalan atau keabnormalitasan dari si alveolus atau jaringan-jaringan yang ada di bronkus si alveolus itu gitu.
Nah, gejalanya sebenarnya hampir mirip ya. Jadi karena bisa pasiennya tuh atau orangnya tuh batuk-batuk, kemudian produksi sputum atau lendir ya yang udah mulai kronis, kemudian dia juga mengalami sesak nafas gitu. Terus nih yang tadi yang eksa tadi, yang eksasebasi itu sebenarnya istilah apa ya? Jadi keadaan paru yang udah mulai memburuk sebenarnya. Jadi bukan setelah terapi itu bukannya membaik tapi malah memburuk. Itu tuh istilahnya namanya eksasebasi. Itu gejalanya udah mulai demam-demam, kemudian makin meningkat, si sputumnya, sesak napasnya juga nggak terkendali, batuk yang terus berkepanjangan gitu kan, sama meningkatnya kebutuhan obat-obatan yang bronkodilator tadi gitu. Jadi itu ada istilah namanya eksasebasi. Kemudian manajemen terapinya itu biasanya kalau di soal dia ada ini apa? Ada data lab, bukan data lab sih, maksudnya data penunjang. Ada istilah namanya FF, aku nggak tahu ini sebutannya gimana, FF1, FFI1, kemudian FSC, itu adalah besarnya udara yang dihembuskan dalam 1 detik. Kemudian kalau FFC ini dalam satu tarikan napas, atau biasanya tuh digabung gitu ya, namanya nilai FFV 1 per FFC ini adalah termasuk nilai yang menunjukkan berapa persen kapasitas udara paru-paru yang dapat dihembuskan dalam 1 detik. Jadi sebenarnya ada ketika kita mau menerapi penyakit dari PPOK itu tuh dilihat dari ini nih nilai-nilai atau parameter ini. Itu ini kalau nggak salah tuh yang alatnya yang kita menghirup, kemudian nanti bisa tahu nilai kadar si nilai tersebut ini. Terus, bentar. Nah ini ya tambahannya yang ada di soal-soal tuh ada istilah-istilah ini. Jadi jangan teman-teman jangan kaget kalau ketemu istilah ini karena nanti berhubungan sama terapinya. Bentar ini kok ada 2 ya. Eh, nah ini jadi dia bisa dikatakan atau dibagi berdasarkan tingkatannya. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang parah, ada yang sangat parah. Itu tadi ya dilihat dari nilai-nilai tadi. Kalau misalkan FFV-nya FF1-nya itu lebih dari 80%, biasanya first line-nya itu kita bisa menggunakan SABA atau golongan obat yang sama. Yang alternatifnya juga bisa ya SABA plus SABA plus teflon. Kalau misalkan rentangnya itu 50-79%, bisa pakai lama atau laba. Kalau udah parah bisa ditambahkan ICS plus laba atau lama. Kalau misalkan kurang dari 30% itu bisa sama, bisa di ICS plus laba plus lama atau ICS plus laba atau lama gitu. Jadi pemilihan terapinya itu bisa kita lihat ya dari parameter tersebut. Jadi kayak apa ya? Parameter itu kayak hasil atau pemantauan apakah paru kita ini bekerja secara optimal atau enggak. Udara yang kita hirup apakah eh, hasilnya itu seperti apa ya, fungsinya itu normal nggak seperti kebanyakan orang normal lainnya gitu lah istilahnya, gitu, melihat fungsi paru-parunya. hmm, Paling itu sih kalau misalkan PPOK teman-teman bisa explore lebih jauh lagi ya mengenai si PPOK ini, tapi paling tidak terapinya itu 11-12 sama asma.
Sama yang terakhir nih ada patologi batuk. Jadi batuk ini bisa kita bagi menjadi dua macam. Itu ada namanya batuk produktif yang dia tuh mengeluarkan dahak ya. Batuk berdahak lah bisa kita sebut. Kemudian ada juga batuk non produktif atau batuk kering. Nah, itulah yang membedakan nanti obat-obatannya apa. Nih. Jadi kalau misalkan yang batuk berdahak itu kita bisa menggunakan obat-obatan golongan atau istilahnya disebutnya ekspektoran sama mukolitik. Terus kalau misalkan yang batuk kering atau batuk tidak berdahak itu kita bisa menggunakan obat-obatan antitusif namanya. Jadi yang membedakan dia itu adalah mekanisme kerjanya. Kalau ekspektoran ingat aja dia itu membantu kita memudahkan pengeluaran dahak atau istilahnya mengencerkan dahak itu tuh adalah golongan-golongan ekspektoran ini. Terus kalau misalkan mukolitik berarti litik kan berarti artinya kalau apa ya lisis itu kan berarti memecah atau memutus. Nah, memutusnya itu adalah ikatan antara dahak dengan si mukosanya sehingga nanti dia jadi encer gitu. Jadi sebenarnya kerjanya hampir mirip-mirip ekspektor sama mukolitik ini yang dimana mengeluarkan dahak ya istilahnya tuh hasil akhir yang diharapkannya tuh kita bisa mengeluarkan dahak-dahak yang ada di tenggorokan. Nah, kalau antitusif itu biasanya karena di batuk kering, mekanisme kerjanya itu pasti berhubungan dengan SSP atau sistem syaraf pusat. Jadi langsung ke otak gitu yang menekan respon batuk yang ada di otak biasanya. Nah, itu obat-obatan ekspektoran ada GG atau glyceryl-glycolat, ada juga OBH ya yang sering kita minum juga mungkin. Terus ada ammonium chloridum sama guaifenesin. Nah, ini C ini maksudnya adalah golongan untuk apa sih namanya yang buat ibu hamil, obat-obatan yang direkomendasikan untuk ibu hamil. Nah, ini tuh ada C. Berarti dia yang sebenarnya kalau 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 A itu kan berarti yang diperbolehkan ya untuk ibu hamil. Kalau B itu juga masih boleh. Kalau C itu sebenarnya kalau keadaannya darurat aja. Kalau emang dibutuhkan banget nih eh, si pengobatannya sama si ibu hamil ini itu diperbolehkan, masih boleh diperbolehkan. Tapi kalau nggak salah setahu aku D sama apalagi X itu udah nggak, itu adalah kontraindikasi banget lah sama si ibu hamil. Jadi ini adalah obat-obatan yang diperbolehkan dan tidak nikenoskapin itu kan udah X berarti yang nggak boleh banget karena teratogenik. Terus habis itu guaifenesin juga ya di ekspektoran. Terus kalau mukolitik itu contoh obatnya ada ambroxol, bromhexin, acetylcysteine. Kemudian tambahannya ini ada ergostein sama carbocistein. Terus kalau obat-obatan antitusif ada dextrometorphan, diphenhydramine, noscapine sama codeine. Itu. Terus ini ada yang chat aku, boleh diulang nggak arti eksasebasi? Ya, eksasebasi itu tadi ya. Nih, jadi sebenarnya eksasebasi ini adalah keadaan di mana si paru kita ini ketika udah dilakukan terapi pengobatan tapi tidak menunjukkan indikasi perbaikan gitu. Jadi kayak istilahnya apa ya? Makin buruk si organ paru-parunya kayak gitu. Nah, ini gejala-gejalanya apa sih yang menyebab apa sih tanda-tanda si eksasperasi PPO dari PPOK ini? Biasanya dia tidak ada perbaikan. Sesak napasnya makin parah, terus udah mulai muncul demam-demam yang kayak gitu. Gitu sih paling kalau misalkan mengenai gangguan pernafasan. Paling ada satu lagi itu tentang alergi.
rinitis alergi. Tapi jarang sih. Tapi teman-teman bisa explore aja itu. Pokoknya alergi itu kan ada yang namanya ini ya, golongan apa sih yang CTM itu kan generasi awal, ada generasi pertama sama generasi kedua. Jadi kalau misalkan teman-teman di soal ketemu kebanyakan ya soal-soal si alergi ini, em, dia itu kalau misalkan ada nih soalnya ada pekerja pekerja bangunan, kemudian dia merasakan ada alergi ini kan berarti kan cara minum obatnya minum obat antihistamin. Nah, itu kita tahu kan ada generasi satu sama generasi dua. Atau ketika ada orang yang lagi berkendara. Nah, itu jangan pilih obat-obatan antihistamin atau anti alergi itu yang generasi pertama. Contohnya kayak CTM. Itu kan berarti efek sampingnya ya, lebih ke efek sampingnya itu lebih mudah mengantuk. Nah, gitu biasanya soal-soal tentang anti alergi itu. Jadi kalau misalkan ada yang lagi melakukan aktivitas, kemudian dia harus minum obat-obatan antihistamin, jangan pilih yang generasi pertama. Karena efek sampingnya itu adalah ngantuk gitu. Jadi pilihlah obat-obatan yang generasi kedua. Nah, itu biasanya kayak gitu sih obat-obatan yang kayak apa penyakit-penyakit yang rinitis alergi tadi gitu. Teman-teman bisa explore lebih jauh mungkin ya tentang golongan-golongannya, lebih ke hafalan golongan-golongan generasi pertama dan generasi kedua tentang antihistamin. Itu sih, itu doang sih paling kebanyakan ya tentang gangguan pernafasan. Ini ada yang nanya, Teh, bedanya pengobatan PPOK sama ISPA. Nah, kalau ISPA itu sebenarnya dia tuh lebih ke infeksi. Kan ini kan infeksi saluran pernafasan atas ya. Jadi ada ISPA, ada ISBA. Bawah sama atas. Infeksi saluran pernafasan atas sama ISPB deh, ISPB. Infeksi saluran pernafasan bawah. Jadi itu tuh sebenarnya kalau tadi setahu aku ya asma itu kan berarti dia itu sebenarnya inflamasi, banyak faktornya. Kalau misalnya bisa disembuhkan tadi kan dia banyak faktornya, tapi kebanyakan dia itu karena alergi asma tuh. Berarti berkaitan dengan yang anti IgE tadi, si apa sih, mediator-mediator pencetus asma gitu. Terus kalau PPOK tadi kan yang berhubungan dengan gas-gas berbahaya ya, kayak misalkan tadi yang kayak asap rokok, um, kemudian gas-gas yang kayak ya pokoknya yang berbahaya bagi pernafasan itu tadi PPOK, sehingga akhirnya jadi obstruktif ya, jadi apa yang menyempit dan segala macamnya lah. Atau juga bisa karena ketidakabnormalan dari fungsi parunya. Nah, kalau ISPA ini dia itu apa ya, juga sama pernafasan ya, infeksi saluran pernafasan, tapi penyebabnya itu adalah uh, bakteri. Makanya nanti pengobatan infeksi saluran pernafasan atas sama infeksi saluran pernafasan bawah itu pakai obat-obatan antibiotik gitu. Jadi kalau misalkan nanya bedanya apa, itu terapinya ya, pengobatan pilihannya itu yang berbeda. Kalau ISPA sama ISPB berarti tadi penggolongannya obat-obatan antibiotik, pilihan obatnya. Tapi kan kalau misalkan PPOK sama asma, udah tadi ya yang saba-laba yang berhubungan dengan hal tersebut gitu. Obat-obatan golongan tadi yang udah coba aku jelasin gitu. Oke, misalkan ya kalau misalkan garis besarnya ISPB itu sebenarnya first line-nya itu sama, dia menggunakan obatan-obatan penisilin, golongan penisilin. Terus kalau misalkan penisilin nggak bisa, itu dia bisa pakai yang pertama, kalau misalkan dia resisten terhadap penisilin, itu bisa pilihannya itu asam clavulanat. Ada yang apa sih, yang lebih aman ya, yang bisa membantu pengobatan untuk pasien-pasien yang resisten terhadap penisilin. Kemudian kalau misalkan nggak bisa juga bisa pakai golongan-golongan cefalosporin. Kalau misalkan nggak bisa juga second line-nya itu biasanya menggunakan obat-obatan makrolida kayak gitu. Jadi pembedanya itu ya, kalau misalkan ISPA sama saluran pernapasan atas sama bawah, infeksi, namanya juga infeksi, berarti
terapinya itu menggunakan obat-obatan antibiotik gitu. Itu ya, Bill. Ya, Eh, Teh, makasih. oke, sama-sama. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Boleh di ini aja, di private chat kalau malu. Ada lagi? Hmm, yang soalnya ya, contoh-contoh soalnya aku nih kebetulan pakai laptop kakakku, jadi em, nggak ada soal-soal unpad nih di sini. Jadi kalau misalkan contoh soalnya ya, soal-soal yang sering keluar itu juga kebanyakan yang gangguan pernafasan nih juga sering keluar. Itu contoh soalnya kayak kayak apa ya? Contohnya tuh kebanyakan yang ini yang waktu itu aku pernah jelasin yang jadi dia asma tapi juga hipertensi kayak gitu. Jadi dia tuh hipertensi tapi dia punya asma. Nah, obat-obatan apa yang nggak boleh dipakai kayak gitu. Kebanyakan ya yang sering aku lihat tuh contoh-contoh soalnya tuh yang kayak gitu. Terus sama apa lagi ya paling eh nggak ada lagi contoh soalnya di sini. Bentar ya, coba aku lihat dulu. Biasanya soal-soal masih ada nggak yang nih ya? Aku lihat di HP nih, soalnya aku nggak ada filenya di laptop ini. Nih, misalkan ada contoh soal unpad nih, obat asma yang kerjanya itu di reseptor beta 2. Yang kayak gitu. Kan kita tahu ya tadi beta 2 bisa SABA atau LABA ya. Jadi teman-teman pilih, jadi teman-teman pilih obat-obatan yang yang kerjanya tuh di beta 2 reseptor reseptor beta 2 agonis gitu. Bisa yang golongan-golongan LABA atau golongan-golongan SABA. Terus lagi nih. Nih, seorang pasien perempuan 17 tahun mengeluh sesak nafas yang terjadi pada saat setelah berolahraga atau terpapar udara dingin. Pasien didiagnosa asma, obat apakah yang direkomendasikan untuk pasien tersebut? Ini kan ada golongan beta blocker, golongan kolinergik, asetilkolin, antikolinergik, sama golongan agonis beta 2 gitu. Nah, kan tadi kan yang kalau misalkan berdasarkan terapinya, sebenarnya terapi awalnya itu kalau nggak, bukan kalau nggak sih, tapi pengobatan pertamanya itu ketika kita memang terjangkit asma ini, tadi ya ICS, yang dikombinasikan dengan formoterol. Formoterol itu kan laba ya. Laba itu berarti golongan agonis beta 2. Makanya kita pilihnya adalah golongan, obat yang kita pilih adalah golongan agonis beta 2. Kalau beta blocker kan obat anti hipertensi, asetilkolin itu yang berhubungan dengan penyakit asma kan. Ini biasanya obat-obatan untuk penyakit Alzheimer. Terus kenapa kita nggak pilih kolinergik sama
kolinergik mah bukan ya, bukan termasuk. Tapi kita kan pilihannya anti kolinergik ya. Berarti di sini tuh ada dua pilihannya. Kalau nggak anti kolinergik sama golongan agonis beta 2. Nah, tapi karena kita udah lihat terapinya, itu terapi pilihan pertamanya itu adalah golongan laba atau si tadi formoterol tadi. Itu. Terus hmm, apalagi ya tentang asma itu. Oh ini, pasien anak laki-laki 12 bulan mengalami serangan asma akut. Akut kan berarti baru ya. Kalau kronis tuh yang kambuhan, tapi kalau akut tuh bisa jadi yang pertama kali terjadi. Apakah obat yang direkomendasikan untuk pasien tersebut? Ada salbutamol injeksi, salbutamol nebulizer, salbutamol pulveres, salbutamol inhaler, sama salbutamol sirup. Nah, tadi kan kita tahu ya penggunaan khusus untuk anak-anak, apalagi yang masih 12 bulan itu kan tadi ya monoterapi salbutamol. Jadi memang betul pilihannya ada salbutamol, tapi tinggal rutenya aja. Nah, biasanya setahu aku kalau untuk yang anak-anak ini itu yang pakai inhalasi, yang langsung pakai nebulizer. Kalau aku pilihannya. Terus nih ada pasien perempuan 12 tahun menderita asma, menerima resep dokter yang berisi salbutamol sirup. Efek samping dari penggunaan salbutamol atau obat tersebut adalah salbutamol tadi kan ini ya, termasuk golongan SABA yang berhubungan dengan reseptor beta 2. Beta 2 itu berkaitan dengan jantung biasanya. Reseptor kan ada reseptor tuh ada alfa sama beta. Ada alfa 1, alfa 2 itu biasanya berkaitan dengan pembuluh darah. Maksudnya reseptornya itu ada di pembuluh darah. Tapi kalau beta 1 sama beta 2 itu um, berkaitan dengan jantung. Jadi di sini tuh ada pilihannya jantung berdebar, mengantuk, bradikardia, sering buang air kecil, sama diare. Nah, kalau menurut aku sih lebih berhubungannya sama jantung berdebar. Gitu. Kalau bradikardia itu biasanya obat-obatan yang beta blocker, yang obat-obatan hipertensi. Terus kalau mengantuk tadi yang berhubungan dengan antihistamin atau anti alergi yang generasi pertama itu mengantuk. Terus kalau misalnya sering buang air kecil itu biasanya obat-obatan diabetes ya, yang golongan-golongan diuretik. Supaya kita belum bahas ya tentang DM ini banyak juga sering keluar. Sama diare atau konstipasi itu biasanya obat-obatan lambung. Gitu. Jadi menurut aku ini jawabannya itu lebih ke jantung berdebar karena bisa kita lihat dari reseptornya, reseptor reseptor dari obat ini gitu, yang beta 2 tadi. Terus hmm, aduh, udah sih paling kalau contoh soal implementasi. Kalau di soal yang apoteker itu, untuk soalnya udah sih, kayaknya itu aja. Teman-teman bisa coba cari lagi contoh-contohnya. Kira-kira di asma ini tuh yang sering dikulik-kulik tuh tentang apa? Ada yang mau ditanyain barangkali? Hmm,
Oh, ada nih. Obat vasodilator yang bekerja pada bronkus. Pilihannya ada salbutamol, propanolol, efedrin, sama apa ini? Cuma ada 3. Kalau propanolol kan obat anti hipertensi, golongan beta blocker, berarti bukan. Terus ada efedrin. Efedrin itu lebih ke bukan obat asma ya. Efedrin itu batuk ya. Tadi kan dia termasuk antitusif ya, efedrin. Jadi kita pilih obat-obatan vasodilator tadi yang sama laba. Terus hmm, ini ya. Bentar. Paling itu terus nih apa nih? Teh. Kalau yang tadi dia teh punya hipertensi tapi asma juga. Oh, yang kontraindikasinya ya. Nah, itu jadi kan maksudnya penyakit utamanya dia tuh hipertensi. Hipertensi terus dia tuh punya riwayat asma juga. Nah, tadi kan kita tahu ya, berarti kan korelasinya antara obat hipertensinya itu ada yang di beta blocker, kalau misalkan yang di asmanya itu ada yang tadi yang sabalaba yang berhubungan juga reseptor beta 2. Jadi sebenarnya korelasinya tuh di situ. Kalau hipertensi kan obatnya ada golongan yang tadi ya beta blocker, kemudian ada ACI, ARB, kemudian CCB, ada yang diuretik. Nah, korelasinya tuh di reseptornya. Jadi ada yang tadi aku bilang reseptor B1 sama B2 itu yang membedakan targetnya. Coba dikoreksi lagi, di cross check lagi. Kalau nggak salah tuh kalau beta 1 itu yang non selektif. Dia kerjanya di jantung sama di paru-paru. Non selektif. Kalau misalkan beta 2 itu yang spesifik atau kita juga pernah dengar beta blocker selektif, obat-obatan beta blocker selektif yang ada yang amebis yang singkatannya itu amebis, ada yang ateprolol, bisoprolol, prolol, terus habis itu ada metaprolol kalau nggak salah. Jadi yang spesifik yang cuma kerjanya tuh di jantung sebagai vasodilatornya. Nah, ini coba di cross check lagi, aku takut kebalik antara beta 1 sama beta 2-nya mana yang selektif sama non selektif, tapi itu yang apa ya, yang membedakan atau yang membedakan dan korelasinya antara si asma tadi. Kalau asma tadi kan agonis beta 2 ya. Nah, berarti kita jangan pernah pilih obat-obatan beta blocker yang hipertensinya itu yang kerjanya non selektif, karena tadi ya bedanya antagonis sama agonis tadi kan cara kerjanya. Antagonis tadi berkebalikan, kalau agonis justru yang misalkan dia udah vasodilator nih. Nah, itu dia yang meningkatkan efek si vasodilatornya tadi, bukan malah mempersempit. Itu kan bedanya antara agonis sama antagonis. Nah, ketika kita pilih obat-obatan antihipertensi yang non selektif, yang artinya dia menyempitkan si pembuluh darah yang ada di jantung dan di paru-paru, yang artinya kan berkebalikan ya jadinya. Misalkan nih, kita lagi menggunakan obat-obatan asma yang sifatnya dia agonis beta 2, tapi kemudian kita konsumsi obat antihipertensi yang malah justru mempersempit si si pembuluh darahnya. Itu kan artinya jadinya kontraindikasi. Makanya nanti pemilihan obatnya jangan sekali-kali kita pilih obat-obatan antihipertensi yang sifatnya non selektif atau yang beta blocker non selektif ketika memang pasien tersebut mempunyai riwayat asma. Kayak gitu, El.
Kebayang nggak, El? Biasanya, Berarti yang dipilihnya teh si obat asmanya teh atau gimana? Aku masih belum. jadi penyakit Ah, utamanya dia itu hipertensi, ah, ya. Tapi ternyata dia punya komorbid nih, komorbidnya itu asma. Terus hmm, dipilih kan obat-obatan apa nih yang yang bisa menyembuhkan. Ya, pertanyaannya dia itu obat apa yang kontraindikasi, obat-obatan apa yang kontraindikasi dengan pasien tersebut. hmm, Nah, berarti kan yang kontraindikasi tadi yang non selektif ya, biasanya obat-obatan beta blocker yang berhubungan dengan beta-betaan, karena tadi kan korelasinya itu reseptor si beta 2-nya. Kalau di asma tadi itu yang laba sama-sama kan dia agonis beta 2, tapi kalau misalkan di hipertensi yang beta blocker itu kan ngeblok si beta 2-nya. Yang artinya dia itu antagonis sebenarnya, obat-obat antagonis. Nah, itulah yang nggak boleh sebenarnya dipilih. Contoh-contoh hmm, obatnya tuh kayak propanolol. Dia hmm, tuh kan ya obat-obatan anti hipertensi yang non selektif ya. Jadi dia bisa ke arah jantung dan bisa ke arah paru-paru hmm, gitu. Sedangkan si orang ini kan juga lagi terapi asma ya, hmm, lagi terapi asma juga gitu. Jadi eh, bentuk soalnya tuh kayak gitu. Dia punya hipertensi, kemudian asma, obat apa yang kontraindikasi sama pasien tersebut. Nah, kita pilih hmm, obat-obatan berarti yang nggak boleh kan. Yang hmm. nggak boleh itu obat-obatan beta blocker yang golongannya non selektif. Itu kalau nggak salah, iya, yang itu, yang non selektif tadi. Ya, ya. Bayang nggak, El? Ya, kebayang-kebayang. Pikiran aku teh buat pemilihan obat yang si kontraindikasinya itu loh teh. Jadi kita teh harus milih yang mana gitu si obatnya. Gara-gara dia punya hipertensi sama asma gitu. Mm-mm. Oke, Iya, iya biasanya kayak gitu soalnya tuh yang sering aku temuin ya, soal-soalnya tuh kayak gitu. makasih teh. Ya, sama-sama. Terus habis ini ada juga nih yang cetek kalau dasar pemilihan mukolitik dan ekspektoran apa. Nah, itu biasanya spesifik di soalnya tuh, kalau tadi kata kuncinya ya, kata kuncinya kalau misalkan ekspektoran itu di soalnya pasien batuk, berdahak tentunya, atau bisa juga kata-katanya batuk produktif, kan berarti artinya ada dahaknya. Kemudian dia tuh ingin apa ya, kata kuncinya tuh memudahkan pengeluaran dahak. Nah, itu adalah kita pilih obat-obatan ekspektoran. Tapi kalau misalkan dari pasien ini dari soalnya itu kata kuncinya adalah ingin meluruhkan jadi dari dahak yang kental menjadi dahak yang encer. Tadi kan karena tadi mukolitik itu atau kata kuncinya lisis ya, itu kan pemecahan dan lain-lain, itu berarti kita menggunakan obat-obatan atau pemilihan si golongan-golongan dari obat-obatan mukolitik. Kayak gitu. Misalnya kata kunci pembedanya antara si mukolitik sama ekspektoran. Itu adalah kata kunci signifikannya. Kapan kita memilih obat, ya sama-sama. Kapan kita milih yang mukolitik sama si ekspektoran tadi. Coba di soal TB ada nggak ya soal-soalnya? Hmm, ya, coba kita lihat di soal ITB tuh contohnya gimana biasanya. Hmm.
Bentar ya, kita lihat di HP. Hmm, 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 hmm. Hmm. Oh, di soal esainya nih. Di soal esai PSPA ITB sebutkan macam-macam obat batuk, ekspektoran dan antitusif. Contoh-contoh obatnya itu apa? Terus bedanya ekspektoran dan antitusif kan berarti kan target pengobatannya ya. Kalau antitusif tadi dia sebagai penekan batuk, kemudian kalau ekspektorat tadi kan peluruh dahak ya, atau mengencerkan, mengeluarkan dahak. Terus apa lagi ya? Itu kebanyakan soal-soal esai ya si ITB ini. Hmm, terus efek samping antibiotik bakterisid, pengobatan kemoterapi, penyakit hati, cara antibiotik garis. Hmm, itu sih. Nggak ada lagi di kayaknya. Kalau obat batuk paling itu tadi yang untuk aman untuk ibu hamil biasanya. Hmm, yang itu sih nggak ada lagi di kayaknya contoh itu. Nggak ada. Ntar coba teman-teman explore lagi ya. Nah itu teman-teman kalau misalkan kebetulan besok, kayaknya kalau besok aku hmm, nggak bisa sharing karena kebetulan minggu depan tuh aku udah ada ini ya laporan di apa presentasi laporan kasus gitu. Jadi kayaknya minggu besok minggu besok nggak bisa sharing. Padahal niatnya aku sih sharingnya tentang ini kan sistem syaraf pusat. Kemarin temennya juga pengen bahas tentang itu yang Alzheimer, kemudian epilepsi, kemudian skizofren, sama Parkinson ya, obat-obatan gangguan sistem syaraf pusat. Jadi kita bahas di minggu depan nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi kita bahas di minggu depan karena kebetulan besok aku mau nyiapin dulu presentasi kasusnya gitu.
Paling kalau ya oke, nanti coba aku bikin ya cara mudah ngapalin obat-obatan yang sistem syaraf pusat, karena sebenarnya menurut aku cukup nggak terlalu susah lah, nggak terlalu susah ngapalin obat-obatan dari si gangguan syaraf pusat ini, karena ya itu nanti kelihatan pembedanya antar penyakitnya, kemudian apa apa yang jadi kekurangannya masing-masing penyakitnya tuh kelihatan banget, karena kan dia berkaitan dengan tadi ya neurotransmitter tadi, tentang berhubungan dengan senyawa-senyawa NE atau neurotransmitter gitu. Nanti coba aku kasih cara yang mudah menghafalnya ya, insya Allah minggu depan kalau nggak ada halangan. Itu paling kalau misalkan udah cukup, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang salah juga dari aku juga mohon koreksiannya ya, karena aku juga masih belajar gitu. Karena makanya lanjut kuliah karena ilmu aku juga belum banyak ya. Jadi maksudnya perlulah masukan-masukan dari teman-teman, kalaupun nanti ada yang salah atau ada yang keliru, boleh banget teman-teman nanti bilang gitu ya. Jadi sama-sama belajar di sini. Gitu. Paling cukup sekian. Nanti aku share PPT-nya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sukses terus ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya.